Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dua narasumber, kita simak grafik efikasi sejumlah produk vaksin. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Sony dulu. Mas Sony, tadi kita sudah bahas ya mengenai efikasi sebetulnya karena sudah ada standarnya. Jadi selama memang bisa diiringi dengan perilaku yang benar begitu, ya sebetulnya efektif saja gitu kan. Nah, kita sekarang lebih fokus ke Indonesia. Begitu, apakah kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini sudah support dengan apa yang harusnya dilakukan ketika setelah vaksin? Cukup support atau mungkin perlu ada pengetatan lagi menurut Anda? Ya, Mas Cikal. Jadi begini, semua juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, ya. Kan pemerintah dalam hal ini misalkan dibantu juga oleh TNI Polri tidak mungkin melakukan pengawasan secara melekat hari per hari terhadap orang per orang. Sehingga yang kami lakukan adalah edukasi agar masyarakat itu memahami tindakan apa yang harus mereka lakukan. Makanya kita kan ingin membangun ketahanan kesehatan masyarakat, respon yang tepat dari masyarakat. Selama masih ada pandemi, kami selalu sampaikan walaupun sudah divaksin harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya, vaksin itu bisa menurunkan risiko terhadap orang untuk terinfeksi. Tetapi di sisi lain menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan juga menurunkan risiko. Lalu kemudian dengan testing dan tracing yang ketat, yang lebih masif, kita juga akan menurunkan risiko. Jadi 3 intervensi itu selalu menjadi intervensi bersama yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karenanya masing-masing itu punya tugas ya, masyarakat dengan 3M-nya, pemerintah dengan 3T-nya, vaksinasi ini juga menjadi tugasnya pemerintah didukung oleh masyarakat. Jadi oleh karenanya kami ini di bidang perubahan perilaku juga sekarang mendorong perubahan perilaku bukan hanya patuh terhadap protokol kesehatan, tapi juga bagaimana protokol kesehatan dilakukan secara berkualitas. Juga bagaimana masyarakat mendukung pelaksanaan 3T ya, karena masih ada stigma di masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga juga bagaimana masyarakat mendukung vaksinasi. Karena kami melihat pada pelaksanaan program-program vaksinasi di lapangan ini masih belum mampu mencapai target dari jumlah orang yang divaksin. Nah ini juga penting nih, artinya masih terjadi vaksin yang tersisa yang tidak digunakan karena orang yang seharusnya terjadwal untuk datang divaksin tidak datang. Nah ini kan butuh dukungan dari seluruh masyarakat kita, sehingga kita selalu melakukan kampanye ya, edukasi secara terus-menerus termasuk melalui Duta Perubahan Perilaku yang jumlahnya sekarang 83.000 di seluruh Indonesia, gitu Mas Cikal. Biasanya apa alasannya Pak Sony? Mereka tidak mau divaksin atau mungkin tidak mau nurut sama aturan begitu. Biasanya mereka apa? Yang ada di benak mereka tuh apa, Pak Sony? Jadi gini, sebetulnya dalam masyarakat kita tuh selalu ada 10-20% masyarakat yang menolak apapun kebijakan ya. Jadi bukan cuma soal vaksin tapi juga kebijakan pemerintah yang lain. Dan mereka ini biasanya harus secara terus-menerus dilakukan edukasi. Oleh siapa? Oleh mereka yang dianggap bisa mempengaruhi cara berpikir mereka. Oleh karenanya kan kami menggandeng tokoh agama. Kami kemarin sudah rapat koordinasi dengan teman-teman Ormas Islam, MUI juga, di masa bulan Ramadan ini selama pandemi, ini menjadi kesempatan baik bagi para penceramah, untuk para ulama untuk menjelaskan tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap protokol kesehatan, 3T, dan juga program vaksinasi. Terus kemudian juga kadang-kadang berita hoax itu loh, ya. Berita hoax itu ternyata betul-betul berdampak besar. Hoax itu bisa dalam bentuk hoax keamanan vaksin, kandungan atau kehalalan vaksin, ya. Terus kemudian juga orang yang sudah antusias untuk vaksin, dalam pelaksanaan di lapangannya ternyata dia menerima berita hoax, misalkan vaksinasi hanya boleh untuk lansia, lalu semua umur datang ke sana. Akhirnya mendiscourage mereka, ya, mendemotivasi mereka untuk datang di kesempatan berikutnya. Nah ini juga
perlulah dukungan dari seluruh masyarakat, jangan menyebarkan berita-berita hoax seperti itu. Oke, Mas Diki, gimana kalau menurut Anda, pandangan Anda seperti apa? Ini kan kalau kita bicara mengenai jangan lengah begitu, artinya perlu ada antisipasi yang cukup tepat itu langkah-langkahnya ya. Seperti sekarang sudah dilarang untuk kegiatan mudik, juga cuti juga dipangkas begitu, tetapi di sisi lain tempat wisata juga dibuka begitu. Pandangan Anda seperti apa? Ya, ini tentang komunikasi nih ya. Jadi komunikasi atas aturan, himbauan yang dilakukan pemerintah ini harus jelas. Bahwa objek wisata dibuka untuk siapa jelas. Bahwa kalau dalam situasi saat ini ya di kota itu, ya, di kota, katakan saya Bandung nih. Ya, objek wisata yang di kota Bandung itu hanya boleh didatangi orang Bandung. Tapi bukan oleh orang Sumedang atau Cianjur. Gitu. Jadi itu yang harus jelas. Kemudian yang ada di kota Bandung itu objek wisata mana yang aman harus bikin list Pemdanya. Yang tentu sifatnya adalah yang mengacu pada outdoor. Selain outdoor juga luas itu. Kalau outdoor lahannya sempit ya juga tidak aman. Kemudian juga bahwa ada protokol kesehatan yang sudah diverifikasi oleh regulator setempat dalamnya Pemda gitu. Karena protokol kesehatan ini harus konteksnya spesifik pada setiap wahana itu. Nah, ini 3 ini yang harus dibuat sehingga ada list yang daftar hijau boleh dikunjunginya oleh penduduk kota itu dan mana yang nggak boleh. Ya, harus ada seperti itu. Sehingga ini jadi jelas, oh maksudnya objek wisata seperti apa dan larangan mudik. Nah, kemudian masalah komunikasi yang tadi memperkuat yang Pak Sony bilang ya, karena ini masalah vaksin ya. Tadi Mas Sikal menyinggung yang Mas China ya, pejabat. Soalnya yang bicaranya itu direktur CDC-nya ya, direktur CDC China dan orang paling pertama. Tapi ini salah artikan ya. Jadi ada disinformasi di situ, ada keterangan di beberapa media luar ya, termasuk di Indonesia. Nah, ini yang bisa membuat orang yang divaksin, oh ini efikasinya terendah nih kan. Padahal efikasi itu ada 3 setidaknya. Ya, efikasi yang ramai banyak disebut-sebut termasuk oleh Direktur CDC China ini adalah efikasi dalam mencegah asimptomatik. Ya. Jadi memang relatif tidak setinggi Pfizer. Tapi untuk diketahui saat ini semua vaksin COVID-19 satu pun termasuk Sinovac, AstraZeneca tidak ada yang tidak mencegah kematian ataupun tidak mencegah keparahan. Semuanya 100% mencegah kematian dan keparahan. Ini harus diketahui oleh publik gitu. Jadi di vaksin itu dia akhirnya mendapat jaminan cukup sangat besar, 100% kok. Mas Diki, ini gitu. juga Jadi, termasuk saat ini sudah dimulai tatap muka, belajar tatap muka. Mengandung resiko yang sama kan? Ini atau sebetulnya bisa lebih kecil resikonya? Kalau bicara konteks sekolah, ini yang harus juga diketahui oleh publik ya, dan oleh semua pihak bahwa sekolah itu punya posisi yang unik ya dalam strategi pengendalian pandemi. Sekolah itu ditutup pada awal pandemi, paling ujung, paling akhir setelah yang lain ditutup. Itu komitmen kesepakatan global para sains ya, kemudian saintis, dan kemudian ketika pandeminya berangsur membaik, sekolah itu paling pertama dibuka. Gitu. Ini sama dengan komitmen kalau dalam program vaksinasi, orang hamil, anak-anak bayi itu belakangan divaksinnya nanti. Itu. Jadi dalam strategi-strategi seperti ini ada komitmen-komitmen atau kesepakatan global yang berbasis rujukan ilmiah dan fakta juga berbagai pengendalian wabah. Nah, ini artinya pembukaan sekolah yang Juli itu ya saya dukung. Saya dukung sekali karena apa? Karena yang lain udah buka. Ya nggak boleh, kita salah kaprah kalau misalnya malah sekolah ditutup, yang lain sudah dibuka karena kerugiannya jauh lebih besar gitu dan nggak bisa. Jadi ini yang harus kita letakkan ya berbasis sains ya. Begini, saya bukan hanya masalah ini kan Pak Diki kok sekarang dukung pemerintah, bukan masalah begini. Saya dukung sainsnya ya. Kalau memang itu tepat kita lakukan, tapi tentu ada
jaring pengaman tadi ya, yang saya kira sudah juga diantisipasi oleh pemerintah, karena saya memberikan masukan juga beberapa waktu lalu. Kalau ada basisnya sains, maka kita bisa menghindari hal-hal yang sifatnya dikira-kira begitu ya. Saya mau ke Mas Sony. Mas Sony, artinya ketika perilaku ini belum bisa dirubah, pengadaan vaksin dengan efikasi yang lebih tinggi pun akan menjadi percuma. Jadi intinya ada pada perilaku dulu yang diperbaiki begitu ya? Ya, jadi memang gini loh, semua intervensi tadi penting, perubahan perilaku makanya kita lakukan lebih dulu. Dan kalau kita perhatikan, negara-negara yang berhasil mengendalikan pandemi di awal itu karena 3M dan 3T-nya. Belum ada vaksin pun mereka sudah berhasil mengendalikan pandemi karena 3M dan 3T. Tapi 3M saja tidak cukup, ya, karena harus didukung dengan testing dan tracing secara masif. Oleh karenanya, gini, Mas Cikal, kebijakan PPKM Mikro itu betul-betul melakukan pelaksanaan penanganan dan pencegahan itu di level komunitas, ya, sehingga masyarakat itu menjadi lebih jelas kenapa mereka harus patuhi 3M, kenapa mereka harus membatasi mobilitas, kenapa mereka harus mendukung program 3T. Nah, di situ tokoh masyarakat, TNI, Polri yang ada di desa tersebut itu bergabung dalam satu tim yang sama, sehingga masyarakat berhadapan dengan tokoh masyarakatnya sendiri, dalam artian mereka memperoleh penjelasan dari orang yang mereka artinya percayai. Selama ini pelibatan dari komunitas belum maksimal ya, Mas Sony? Nah, sekarang lebih maksimal, sekarang lebih baik. Kan kita belajar nih ya, Mas Cikal ya. Yang namanya penyakit baru nih selalu belajar bagaimana cara penanganannya. Nah, kita belajar dan sekarang betul-betul fokus pada penanganan di level mikro. Makanya PPKM Mikro, pembagian zonasinya juga zona hijau, kuning, orange, dan merah juga di level mikro. Jadi kalau di level di zona orange dan merah itu kan tidak boleh membuka rumah ibadah misalkan. Nah, kalau di masa pandemi ini ada yang orange dan merah lalu kemudian dia melakukan sholat tarawih, jelas melanggar dari ketentuan di dalam PPKM Mikro. Jadi mereka itu sendiri sudah bisa mengetahui apakah di lokasinya itu bisa dilakukan misalkan sholat berjamaah untuk tarawih atau tidak. Itu kan mereka sudah tahu zonasinya. Dibanding zonasi yang luas ya, yang kemudian di dalamnya ada sebenarnya daerah yang sangat aman, daerah yang kurang aman, campur-campur. Nah, sekarang di level komunitas ini menjadi lebih presisinya lebih baik. Oke, jadi overall pemerintah sudah berhasilkah dalam melaksanakan antisipasi dari pandemi ini? Nanti dijawabnya usai jeda. Keberhasilan pemerintah. Usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.